Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang. Saya dari kelas C1 Akuntansi dengan nomor NPM 102210029. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas materi tentang syahadatain, yaitu syarat-syarat syahadatain. Yang pertama, niat ikhlas. Yang kedua, yakin dan tidak ragu-ragu. Yang ketiga, sidik. Yang keempat, berilmu. Yang kelima, qabul. Yang keenam, inqiyad. Yang ketujuh, istiqomah. Ikhlas adalah sikap yang hanya menerapkan keridhaan Allah semata, tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Katakanlah, sesungguhnya aku diperintah untuk menyembah Allah dengan mengikhlas ibadah kepadanya, dan aku diperintah agar menjadi orang yang pertama orang-orang Islam." Yang kedua, yakin dan tidak ragu-ragu. Orang yang memahami kalimat tauhid atau syahadatain akan meyakini kebenaran Islam. Pelaksanaan syahadatain tidak akan berarti apa-apa bila tidak meyakini kebenarannya. Pelaksanaan hanyalah kegiatan ritual semata, sebagaimana firman Allah SWT, "Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian tidak ragu-ragu sedikit pun dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Mereka itulah orang-orang yang benar." Yang ketiga, sidik. Sidik adalah sikap yang membenarkan kebenaran al-Islam, tindakannya dan apa yang dikatakan di mulut sama dengan apa yang diyakini dalam hati. Dalam ini, Rasulullah SAW bersabda, "Syafaatku hanya untuk orang-orang yang bersyahadat dengan benar-benar ikhlas, hatinya membenarkan lisannya dan lisannya membenarkan hatinya." Yang keempat, berilmu. Berilmu atau memahami makna yang terkandung dalam kalimat syahadatain. Berilmu adalah syarat sah yang harus dimiliki seorang yang akan melaksanakan syariat syahadatain. Orang yang berilmu akan menerima apa yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan menolak segala sesuatu yang datangnya selain dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang tidak memahami makna syahadatain, tidak sah melaksanakannya. Yang kelima, qabul. Qabul adalah menerima secara bulat terhadap ketentuan dan tuntunan yang dikandung dalam kalimat syahadatain, baik dalam hati maupun dalam lisannya. 18 lawan dari qabul adalah menolak dengan penuh kesombongan. Seperti halnya orang-orang yang musyrik, mereka menolak syahadatain sehingga mereka dikategorikan sebagai orang-orang kafir, sebagaimana firman Allah SWT, "Sesungguhnya mereka musyrikin dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, maka menyombongkan diri." Seseorang yang telah memahami makna syahadatain, maka konsekuensinya adalah melaksanakan makna yang terkandung di dalamnya. Namun banyak gangguan untuk dapat mengamalkannya. Ada beberapa penghalang seorang untuk menerima syariat ini, antara lain tidak siap melaksanakan syariat Islam selanjutnya, tidak siap melaksanakan Islam secara terikat dan terpimpin. Yang ketiga, tidak siap meninggalkan ajaran atau kebiasaan yang sudah menjadi adat. Yang keempat, tidak siap mentaati orang yang lebih rendah usia, ilmu, atau martabatnya. Yang keenam, inqiyad. Inqiyad adalah kesiapan mengikuti terus dan terikat pada perjanjian atau sumpah yang tersirat dalam kalimat syahadatain. Firman Allah SWT, "Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedangkan ia pun mengerjakan kebaikan." Rasulullah SAW bersabda, demi yang nyawaku ada di tangannya, tiada seorang di antara kamu menjadi seorang mukmin melainkan jika nafsunya mengikuti yang aku bawa. Seseorang yang telah mengikrarkan syahadatain dengan penuh keyakinan dan pemahaman harus mampu mewujudkan amal Islam dalam kehidupan nyata. Bila tidak, maka ikrar tersebut tidak mempunyai arti apa-apa. Apabila seorang melaksanakan syahadatain, maka dia harus siap pula melaksanakan segala konsekuensinya, yaitu terlaksananya syariat Islam dalam kehidupan. Allah, Rasulnya, dan kaum mukmin akan melihat amal nyata dari muslim. Firman Allah SWT, "Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan." Yang ketujuh, istiqomah. Artinya konsisten. Orang yang istiqomah dalam keyakinan akan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala
dan para malaikatnya, sebagaimana firman Allah SWT, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Istiqomah merupakan syarat sah pelaksanaan syariat-syariat Syahadatain, karena apabila tidak memiliki syarat ini akan sulit menerima ujian yang akan dihadapi. Mempertahankan syariat Syahadatain amatlah berat, seperti yang telah diamali oleh para nabi dan para pengikutnya. Sebagai contoh adalah Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, serta kedua orang tuanya. Mereka disiksa oleh para tuannya karena mereka diketahui telah memeluk agama Islam. Pada saat itu masyarakat Arab sangat membenci dan senantiasa menghalangi misi yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Para sahabatnya, mereka menteror dan memboikot, bahkan mereka tak segan-segan untuk membunuh orang-orang yang baru masuk Islam. Sekian pemaparan materi dari saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam penyampaian materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.